Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Kali ini pertemuan kita melanjutkan materi statistik sebagaimana yang kita sudah pelajari pada pertemuan pertama, yaitu kita membahas tentang data, cara memperoleh data, dan menentukan populasi dan sampel. Nah, untuk pertemuan berikut kita akan lanjutkan dengan penyajian data. Dalam hal penyajian data dapat disajikan dalam beberapa bentuk. Misalnya dalam bentuk baris dan bentuk kolom. Ini nanti kita akan buat dalam bentuk tabel. Dan dalam bentuk diagram nanti kita akan tunjukkan dalam 3 macam bentuk diagram. Nanti ada diagram batang, diagram lingkaran, dan juga diagram garis. Nah, khusus dalam bentuk diagram, penyajian data tidak sama dengan jenis data yang satu dengan yang lain. Penyajian data dalam bentuk diagram harus disesuaikan berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik dari data yang diketahui. Sebagai contoh misalnya data yang diketahui berupa data kualitatif, maka diagram yang sesuai atau yang dapat dibuat adalah diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Jika data yang diketahui berupa data kuantitatif, maka diagram yang sesuai yang dibuat adalah diagram garis atau histogram. Nah, sebagai contoh, nanti kita akan mencoba mengambil data hasil ulangan siswa kelas 7 di SMP Muhammadiyah. Nah, untuk itu Pak Guru nanti akan mencoba membuat dalam bentuk tabel dan sekaligus dalam 3 diagram, yaitu diagram batang, diagram lingkaran, dan juga diagram garis. Nanti kita akan melihat 3 macam bentuk diagram. Nah, baik, untuk kita membuat tabel, ada cara-cara yang harus kita ikuti. Yang paling utama adalah data berikut, yaitu data yang kita peroleh tadi itu kita harus susun kembali karena datanya acak atau bercampur, ada yang besar, ada yang kecil. Maka untuk memasukkan ke dalam tabel terlebih dahulu kita susun kembali mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Sebagaimana dari data tadi diperoleh bahwa yang memperoleh nilai 50 itu ada 5 orang atau ada 5 siswa. Sedangkan yang memperoleh nilai 60 itu ada 15 siswa. Sedangkan yang memperoleh nilai 70 itu ada 20 siswa. Sedangkan yang memperoleh nilai 80 ada 10 siswa. Dan yang memperoleh nilai 90 juga ada 10 siswa. Dan yang terakhir yang memperoleh nilai 100 itu ada 5 siswa. Nah, dari data-data tersebut nanti kita akan coba buat tabelnya terlebih dahulu sebagaimana berikut. Nah, dari data-data yang kita peroleh tadi, ini kita masukkan ke dalam tabel berikut. Nah, misalnya yang nilai 50 tadi kita peroleh 5 siswa, 60 ada 15 siswa, 70 ada 20 siswa, 80 ada 10 siswa, 90 ada 10 siswa, dan yang memperoleh nilai
100 ada 5 siswa. Nah, tabel ini yang kemudian dikenal dengan tabel frekuensi. Maksudnya bahwa dari tabel ini kita bisa menentukan sekian banyak siswa yang memperoleh suatu nilai. Sebagaimana yang Pak Guru sebutkan tadi. Nilai 50 ada 5, 60 ada 15, nilai 70 ada 20, dan seterusnya. Demikian cara untuk menampilkan dalam bentuk berikut. Bagaimana kita menampilkan atau menyajikan dalam bentuk diagram dari angka-angka yang diperoleh tadi dalam batang. Terlebih dahulu kita membuat dua sumbu. Sumbu yang berdiri atau sumbu yang tegak itu dikenal dengan sumbu jumlah siswa. Sedangkan sumbu yang mendatar yaitu sumbu nilai atau hasil ulangan matematika. Nah, tadi kita sudah memperoleh datanya bahwa yang memperoleh nilai 50 ada 5 siswa. Oleh karena itu kita menghubungkan antara 50 dan 5, angka 5. Selanjutnya yang memperoleh angka 60 ada 15 siswa. Berarti kita harus menghubungkan antara 60 dengan 15. Demikian pula nilai 70 ada 20 siswa, maka kita harus menghubungkan antara angka 70 dan angka 20. Berikut yang memperoleh nilai 80 itu ada 10 siswa, berarti sama kita menghubungkan antara nilai 80 dan nilai 10. Begitu pula nilai 90 ada 10 siswa, dan yang terakhir adalah nilai 100 itu ada 5 siswa, berarti kita menghubungkan antara angka 100 dengan angka 5. Nah, kemudian jarak antara angka-angka yang satu dengan yang lain itu harus disesuaikan jaraknya. Maksudnya diatur jaraknya harus sama, karena untuk membuat diagram batang kita perlu menggambar seperti yang tampak di dalam layar. Demikian, sekali lagi Pak Guru ingatkan bahwa garis yang tegak itu adalah menunjukkan jumlah siswa, sedangkan garis mendatar itu adalah menunjukkan nilai atau hasil ulangan matematika. Ya, berikut adalah diagram lingkaran. Untuk diagram lingkaran, sebenarnya ada dua cara yang kita boleh buat. Boleh kita menentukan dalam bentuk persen, boleh juga kita menentukan dalam bentuk derajat. Akan tetapi untuk menggambar dalam lingkaran yang kita butuhkan yang paling penting adalah dalam bentuk derajat. Oleh karena itu Pak Guru akan tunjukkan bagaimana kita menentukan nilai-nilainya. Yang pertama, kita harus menentukan banyaknya siswa yang mengikuti ulangan tadi. Setelah kita jumlahkan ternyata ada 65 siswa yang mengikuti ulangan. Nah, berikut bagaimana kita membentuk setiap bagian-bagian daripada di dalam lingkaran itu. Nah, caranya yaitu kita menentukan dengan menggunakan nilai-nilai yang ada di dalam tabel tadi. Bahwa yang memperoleh nilai 50 itu sebanyak 5 orang, itu kita bagi dengan banyaknya siswa yang mengikuti ulangan dikali dengan 360 derajat. Oleh karena itu diperoleh besar lingkarannya adalah 27,7 derajat. Ini biasa disebut dengan juring. Jadi yang bagian pertama itu adalah 27,7 derajat. Berikut yang memperoleh nilai 60, caranya juga sama, sehingga diperoleh nilai 83,1 derajat.
Ya, nanti Pak Guru akan jelaskan di bagian-bagian lingkaran itu. Selanjutnya nilai 70 yaitu karena nilainya banyaknya siswa yang memperoleh 70 tadi, ada 20 siswa, maka dibagi dengan 65 dikali dengan 360 derajat sehingga diperoleh bagian atau besar juringnya yaitu 110,7 derajat. Selanjutnya untuk yang memperoleh nilai 80 caranya juga sama sehingga diperoleh nilai 55,4 derajat. Nah, untuk nilai 90 karena sama dengan nilai yang memperoleh nilai 80, maka besar juringnya juga 55,4 derajat. Selanjutnya yang terakhir sama dengan yang memperoleh nilai 50, maka besar juringnya juga 27,7 derajat. Nah, setelah ini dibuat, maka kita boleh menggambar dalam bentuk lingkaran. Kita bisa perhatikan pada lingkaran. Untuk bagian pertama kita buat atau kita ukur sebesar 27,7 derajat. Nah, setelah itu kita lihat bagian kedua atau lingkaran yang kedua yang berwarna merah, kita lihat besarnya 83,1 derajat. Jadi menghitungnya dari ujung juring yang pertama. Nah, begitu pula yang ketiga, kita juga mengukurnya dari ujung juring yang kedua sebesar 110,7 derajat. Begitu pula yang keempat, yang kelima sampai dengan yang keenam. Caranya sama, yaitu kita mengukur di setiap ujung-ujung juring sehingga kita memperoleh besar keseluruhan yaitu 360 derajat. Demikian cara menggambar diagram lingkaran. Yang keempat atau yang terakhir yaitu diagram garis. Nah, untuk membuat diagram garis kurang lebih sama tadi menggunakan atau menggambar diagram batang. Nah, bedanya di mana? Kalau di dalam diagram baris ini hanya membuat garis saja, tidak menggambar diagram batang. Nah, untuk membuatnya sama dengan tadi ya. Kalau Pak Guru jelaskan, sumbu yang tegak juga adalah sumbu jumlah siswa, sedangkan sumbu yang mendatar adalah nilai ulangan matematika. Nah, caranya menghubungkan yang memperoleh nilai 50 ada 5 siswa, berarti kita hubungkan antara 50 dengan 5 sama 60 dihubungkan dengan 15 karena yang memperoleh nilai 60 ada 15 siswa, yang memperoleh nilai 70 ada 20 siswa, kita hubungkan. Begitu pula 80 atau nilai 80, nilai 90 sampai dengan nilai 100. Kita hubungkan sesuai dengan banyaknya siswa yang memperoleh nilai ulangan matematika. Demikian Pak Guru bisa sampaikan bagaimana cara membuat diagram, baik diagram batang, diagram garis maupun diagram lingkaran. Nah, terakhir pada pertemuan kita sebagaimana kemarin juga Pak Guru menyampaikan tugas yang kita akan buat, yaitu tugas kedua, yaitu kalian akan diberikan data seperti pada modul. Silahkan kalian buat dulu dalam bentuk tabel. Setelah tabelnya dibuat, lalu dilanjutkan dengan membuat diagram. Nah, untuk pertemuan ini Pak Guru minta diagram yang kalian buat satu saja. Diagram mana yang paling mudah yang kalian bisa buat. Terus untuk pertanyaan keduanya adalah kalian bisa melihat pada bulan berapa paling banyak siswa berulang tahun. Ini lebih jelasnya kalau kalian melihat di tabel. Nah, demikian yang Pak Guru bisa sampaikan. Sekian.
Dan terima kasih. Nanti kita akan berjumpa kembali pada pertemuan yang ketiga, masih membahas tentang statistika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.